kalau dilihat di sini bahannya PVC atau kayu ya, yang dikombinasikan dengan kaca. Nah, jadi dari gambar ini juga kita bisa, melihat bagaimana dinding pengisi itu mempergunakan material yang, dikombinasikan pada bangunan ini, yaitu ada kayu dan ada kaca. Nah, kalau nanti kalian memilih bahan yang berbeda, juga boleh selama dia memenuhi unsur-unsur estetika, safety, security, ekonomis, kemudian tentu saja secara struktural dia aman, ya, dan applicable pada area atau kawasan di mana bangunan tersebut, berada. Kita lanjut ya. Nah, saya mau nah, kebanyakan kelemahan selanjutnya adalah, di dalam merencanakan, ruang tangga ini. Ruang tangga ini dipergunakan juga sebagai tangga darurat. Terlihat ya gambarnya ya? Coba perhatikan gambar, eee, tangga darurat, pertama dia harus menerus dari bawah sampai ke rooftop. Jadi dia tidak boleh berhenti sampai di lantai 5, lantai 6, tapi dia harus menerus dari rooftop sampai ke lantai ground, lantai dasar. Nah, Izin Pak, gambarnya masih gambar fasad rumah yang tadi Pak. oh ya, ini sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Nah, tadi saya sebutkan ruang tangga ini penting, tangga darurat ini penting, dia syaratnya harus menerus dari atas sampai ke bawah, ya, dari rooftop sampai ke ground floor. Tidak boleh berhenti di lantai 2 atau berhenti di lantai 5, nggak boleh, tapi dia menerus. Nah, di setiap lantai itu ada pintu, yang bisa diakses menuju ruang tangga darurat. Nah, letak, sorry sebentar ya, saya lihat kembali ke denah. Oh, sebelum itu kita lihat, bahwa ruang atap ini harus disediakan untuk kita orang atau bisa mengakses menuju ke keluar. Coba perhatikan di lantai atas ini, ruang tangganya ini memiliki lantai yang lebih tinggi. Jadi yang tadi, floor to floor-nya, berapa meter ini, mungkin 4 meter, tapi di lantai rooftop-nya ditambah dengan ketinggian 1 meter, jadi menjadi 5 meter. Sehingga tangganya pun kalau kalian lihat di potongan ini, dia membelok ke arah, menaik lagi ke arah atas setinggi 1 meter gitu ya. Nah, itu bisa nggak? Bisa dilakukan selama dia tidak, mengurangi bidang, tangga. Artinya lebar tangga tidak terkurangi, ketinggian anak tangganya tetap stabil. Nah, pada bagian, rooftop harus diperkirakan ketinggian ruang atap tangga agar kita memiliki space untuk mengakses keluar, ruang tangga. Jadi kalau ada terjadi kebakaran, bisa evakuasinya ke atas atau ke
ke bawah, gitu ya. Tapi yang selalu diarahkan adalah evakuasinya itu menuju ke lantai bawah. Tapi saat-saat situasi darurat, evakuasinya juga bisa, dari lantai atas. Oke, kita coba lihat denahnya. Denahnya nggak menyeluruh ya, saya punya ya, ini cuman ada 2 lantai sehingga, apa namanya, nggak bisa menjelaskan, keseluruhan. Tetapi saya mau kasih tahu contoh nih, misalnya nih, pintu tangga darurat yang di lantai dasar, di ground, itu harus membuka ke keluar. Ya, jadi pada ground, pintu tangga darurat harus membuka keluar. Pada lantai antaranya, ini misalnya ini. Nah, ini tangga darurat pintunya justru harus membuka ke dalam. Karena kalau membuka keluar, area ini adalah area di mana orang menuju ke tangga darurat. Sehingga kalau dia membuka keluar akan, menyulitkan dalam kondisi darurat. Tetapi jika terbuka ke dalam itu akan lebih, memudahkan. Sampai di sini saya harap kalian bisa paham ya tentang, apa namanya, tangga darurat. Nah, kemudian sering jadi pertanyaan untuk ini contohnya ini kamar mandi ya, saya ambil ya. Kamar mandi itu pintunya semestinya buka keluar atau buka ke dalam? Ke dalam ya, Pak? Coba perhatikan ya, ini, apa namanya, area kamar mandi pintunya membuka ke sisi luar, benar ya? Tadi saya tanya, kamar mandi bukanya ke dalam atau keluar? Tadi siapa yang menjawab ke dalam? Saya, Pak. Oke, jadi begini, untuk menentukan arah bukaan pintu di dalam merencanakan kamar mandi, pertama kita tentukan dulu konsep dari kamar mandi yang mau kita rencanakan. Apakah dia biasanya dikelompokkan kamar mandi tipe yang basah atau yang kering. Artinya kalau yang basah itu ya seperti di, kebanyakan rumah yang konvensional, artinya air itu tersedia di dalam kamar mandi, ditampung di kamar mandi. Nah, itulah yang disebut sebagai, konsep kamar mandi yang basah. Sementara kalau konsep kamar mandi yang kering, itu tidak ada air yang ditampung di dalam kamar mandi. Artinya air itu hanya didistribusikan secukupnya ke dalam kamar mandi. Nah, jika kita sudah mengetahui konsep dari kamar mandi tersebut, barulah kita bisa dengan mudah memutuskan gimana selanjutnya pintunya, arah keluar atau arah ke dalam bukaannya. Nah, untuk kamar mandi yang basah, sangat disarankan pintunya itu adalah membuka ke arah dalam. Kenapa? Karena percikan air tidak akan, keluar dari celah pintu. Tapi jika dibuat pintunya ke arah luar, air akan keluar melalui celah pintu. Nah, berbeda dengan konsep kamar mandi yang, kering, di mana, apa namanya, biasanya mempergunakan shower box atau shower tray sebagai tempat, apa namanya, mandi, sehingga percikan air itu sangat kecil kemungkinannya untuk keluar dari, kamar mandi. Nah, dengan, apa namanya, kondisi yang seperti itu, maka kita bisa memilih ataupun menentukan
arah bukaan ke arah luar, walaupun ke arah dalam juga boleh. Ngerti kan? Walaupun dia konsepnya kering, pintunya bisa ke arah luar atau ke arah dalam. Bisa ngerti? Mengerti, Pak. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang menentukan selain itu adalah desain daripada atau dimensi daripada kamar mandinya. Nah, kalau kamar mandinya space-nya sangat terbatas, maka kita lebih cenderung untuk membuat pintunya ke arah luar. Kenapa? Karena, apa namanya, space pintu tidak perlu kita sediakan ke sisi bahagian dalam, karena pintu ini kan ada ayunannya, ada swing-nya kan, itulah yang disebut sebagai, space pintu. Jadi, kalau dia dibuat ke arah dalam, maka akan memakan tempat untuk arah putaran pintu atau swing pintunya. Nah, jika kita buat ke arah luar, di mana biasanya area bidang bebas di sebelah luar itu lebih lebih, lebih besar daripada di sebelah dalam, maka kita buat dia ke, arah luar. Nah, dengan demikian maka kita mau tidak mau memilih desain kamar mandinya dengan konsep kamar mandi yang kering. Karena keterbatasan ruang, tidak ada ruang untuk pintu ke sisi sebelah dalam, maka yang terbaik diputuskan adalah membuat kamar mandi dengan konsep yang kering. Sampai di sini bisa paham ya? Oke, begitu juga dengan, fungsi-fungsi, ruang-ruang yang mempergunakan, air di dalamnya, ruang cuci ya, itu, juga demikian konsepnya. Pemikirannya adalah sebagaimana yang kita bahas tadi untuk, kamar mandi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut, contoh lainnya ini pada mid-rise commercial building. Jadi pada, kantor ya. Ini contoh bangunannya. Nah, di sini langsung sudah bisa kita lihat nih cantilever-nya, terlihat dengan jelas. Tuh, banyak sekali cantilever-nya, ya. Kita bahkan tidak bisa melihat kolomnya secara jelas di sini. Yang terlihat semuanya adalah dinding. Nah, sini ya, di gambar ini bisa kita lihat bagaimana cantilever diterapkan pada, bangunan ini. Kemudian ini ada, eee, bidang dinding yang tinggi yang memanjang. Apa fungsinya nanti kita lihat bersama. Nah, apa yang mau saya jelaskan ke kalian di sini adalah berkaitan dengan adanya basement parkir. Ini commercial building, jumlah lantainya ada 1, 2, 3, 4 dan basement ada 5 lantai. Ya, jadi 5 lantai termasuk mid-rise. Nah, kalian sering bertanya, kalau mid-rise ini perlu pakai basement nggak? Bagaimana sebenarnya peran basement itu pada bangunan mid-rise? Nah, secara struktur, jadi basement ini ada perannya terhadap stabilitas struktur ya, struktur bangunan. Itu nanti, kita bahas mungkin di bangunan tinggi, tapi di sini untuk bangunan mid-rise, basement itu fungsinya lebih kepada fungsi. Jadi bukan terhadap stabilitas struktur, tetapi kepada fungsi. Jadi, pada lahan yang terbatas, contohnya pada bangunan ini, commercial building ini, memerlukan lahan parkir, tetapi juga, eee, optimalisasi ruang itu harus
benar-benar direncanakan dengan baik. Nah, sehingga untuk mendapatkan space parkir yang cukup, biasanya kita menambahkan parkir basement ya, atau nanti bisa juga parkir semi basement. Nah, jadi fungsi basement atau semi basementnya itu sifatnya adalah sebagai fungsi ruang servis ya untuk parkir. Nah, di sini kalian bisa lihat adanya rem, dengan adanya basement maka kita akan merencanakan rem. Ya, kemudian slot parkir, kemudian aksesibilitas dari basement menuju ke ground floor atau ke lantai tertentu. Nah, biasanya dia dilengkapi dengan lift dan 2 alat transportasi ini dipertimbangkan di dalam membuat basement, dalam merencanakan basement. Nah, kemudian hal lain yang harus kalian pertimbangkan adalah susunan kolom jangan sampai menghalangi sirkulasi parkir. Ya, jadi jangan sampai menghalangi sirkulasi parkir. Nah, ini nanti bisa dilihat secara lebih pasti. Ini dimensinya kalau kita lihat di gambar ini agak mentok mungkin antara parkir dengan kolomnya. Ini harus dipertimbangkan agar lebih lega untuk ya. Nah, kemiringan rem biasanya itu sekitar maksimalnya 10%. Tapi saya lebih menyarankan antara 7 sampai 8%. Nah, kemudian ruang bebasnya, mana ruang bebasnya? Ini seperti ini nih contoh nih. Nah, di sini di basement parking, di gambar basement parking plan itu adalah gambar denah basement. Kemudian yang di ground floor itu gambar denah ground floor. Ada, kalian lihat di kursor saya ini, batas dinding di sini. Kenapa dindingnya nggak sampai ke depan saja? Nah, di dalam menentukan dinding yang ini, itu harus dilihat ketinggian bebas dari lantai ini sampai ke rem pada area bidang di bawahnya. Karena ini akan menjadi laluan kendaraan menuju basement. Jadi ketinggian minimumnya harus terpenuhi. Biasanya tingginya 2,40 meter atau 2,5 meter. Tapi ada juga yang membuat ketinggiannya lebih rendah lagi, 2,10 meter. Terutama pada fungsi bangunan yang kecil seperti ini. Biasanya kendaraannya tidak ada mobil box ya, tidak ada mobil box dan sebagainya. Tetapi bisa jadi ada, sehingga ketinggiannya itu biasanya 2,5 meter ya. Jadi dari dinding ini sampai ke lantai rem yang ini itu tingginya bukaannya 2,5 meter. Sampai di sini bisa mengerti? Oke, sekarang kita lihat penempatan kolom-kolomnya. Ya, dari basement kita sudah lihat ini kolomnya ditempatkan di mana? Di pinggir atau di tengah bangunan? Tengah, Pak. Di tengah. Di pinggir tidak ada kolom. Ya, tetapi kalau pada struktur basement, dindingnya ini wajib dinding beton bertulang, dinding yang mampu menahan tekanan tanah. Ya, sementara pada denah atau pada dinding yang ada di atasnya, lantai-lantai yang ada di atasnya itu bisa kita pilih dari material-material yang kita sudah bahas tadi. Bisa apa saja, bisa kaca, bisa bisa batu bata, bisa bata ringan dan sebagainya.
Nah, di sini kita juga bisa lihat bagaimana kolom itu tidak ditempatkan langsung pada bahagian dinding. Ya, jadi dia memiliki jarak nih, jarak tertentu. Bahkan di sini jaraknya kita bisa lihat kalau dia lantai di atasnya itu sampai ke pinggir, dia sangat jauh. Tapi kalau kita perhatikan lantai di atasnya itu juga terpotong, artinya tidak sampai sangat jauh ya. Ini lantai yang ada di atasnya. Nah, perhatikan juga modul kolomnya. Apakah modul kolomnya semuanya sama? Selalu sama? Tidak. Ada yang jaraknya dekat, ini lebih jauh dan ini lebih jauh lagi, yang di tengah ini. Dan itu bisa saja sesuai dengan kebutuhan ruangnya. Jadi struktur itu mengikuti desain, bukan desain mengikuti struktur. Itu harus kalian tanamkan ya. Struktur mengikuti desain, bukan desain mengikuti struktur. Itu konsepnya. Nah, lantas dinding-dinding yang di luar ini, lantainya bertumpu pada apa? Bertumpu pada lantai yang tercantilever. Ya, bahkan kalau kalian perhatikan di gambar ini juga, ini toiletnya itu berada pada lantai yang tercantilever. Ini ya. Jadi bukan pada lantai yang memiliki kolom di atasnya, tapi di bawahnya, tapi pada lantai yang menggantung. Nah, begitu juga sisi bagian pinggir ini, ini itu semuanya tercantilever. Nah, cantilever itu secara visual bisa kalian lihat seperti pada gambar yang ini. Boleh kalau dia rigid frame lantainya, maka dia akan ada balok-baloknya. Ini mungkin bisa jadi tertutup oleh plafon ya. Atau boleh juga lantainya flat slab. Jadi dia tidak memiliki balok lantainya, tetapi lantai flat yang slab yang flat yang rata dengan ketebalan tertentu. Jadi itu juga bisa diaplikasikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan. Tadi kita sudah dapatkan ilustrasi gimana itu flat slab, bagaimana kalau dia dengan balok, dengan rigid frame, untuk lantai yang tercantilever. Nah, sekarang kita sebentar, saya mau cari dulu ya. Saya nggak punya materinya, sebentar saya cari.
Oke, ini ya saya coba share aja, ada materi dari Universitas Pembangunan Jaya tentang ini sipil ya, tentang struktur balok cantilever dan balok sederhana menerus. Sebentar saya share. Saya hanya mau menjelaskan bagaimana dia secara struktural bisa kita terima bahwa cantilever itu memungkinkan untuk diterapkan pada bangunan. Ini ya. Nah, ini materinya. Ini nggak usah kita baca, nggak usah kita bahas. Nah, kita coba masuk kepada analisa reaksi perletakan, gaya dalam momen, bintang, dan normal. Ini hanya penjelasan tidak mendalam ya. Kita coba bisa memahami ini. Nah, jadi konsepnya adalah seperti ini, bahwa balok cantilever dia menggantung supportnya hanya pada salah satu ujung. Berapa besar span-nya ini? Jadi dia ada back span dan cantilever span. Nah, untuk melihat besarnya cantilever itu kita jangan hanya terfokus pada bagian yang menggantung, tapi kita juga harus melihat pada bagian back span. Karena bagian back span ini sangat menentukan bagian cantilever span. Nah, sifatnya adalah keseimbangan. Jadi kalau kita mau buat cantilevernya ini jauh, maka baloknya ini akan semakin besar dan backspan-nya ini juga akan semakin jauh. Maka dengan itu cantilever yang panjang itu memungkinkan untuk diterapkan pada bangunan kita. Nah, prinsipnya adalah keseimbangan. Berat massa baloknya sendiri itu mampu menjaga stabilitas cantilevernya. Ya, jadi prinsipnya adalah demikian. Nah, kemudian ini contoh lainnya dipergunakan pada jembatan ya. Nah, bentang yang sangat lebar bisa dipergunakan dengan girder yang sesuai. Nah, ini prinsip keseimbangannya. Nah, jadi momen yang terbentuk adalah seperti ini, momen positif dan momen negatif. Jadi di sini justru yang paling besar menerima beban ya. Jadi makin ke arah tumpuan maka semakin besar bebannya. Nah, dengan demikian kita bisa memodifikasi bentuk baloknya. Yang tadi misalnya datar, kita tahu lebih besar beban di sisi tumpuan, maka kita perbesar baloknya di arah tumpuan sehingga secara dimensi baloknya akan lebih miring gitu. Nah, kemudian pada balok cantilever itu bisa terjadi dua beban. Pertama, beban yang terpusat bisa di sini, bisa di tengah, bisa dekat tumpuan, bisa di antara tumpuan dan seterusnya, dan beban yang merata. Beban merata artinya beban yang diterima secara menyeluruh secara sama oleh balok tersebut. Kemudian prinsip mekanikanya adalah seperti ini ya. Ini ada beban terpusat, kemudian ini ada beban yang merata. Ini jarak bebannya. Nah, contoh yang kalian bisa lihat di sini adalah pada gambar ini. Ini simple support beam ya. Jadi artinya yang kita lihat tadi ada yang back span-nya, ada yang cantilever span-nya.
Nah, ini yang kalian lihat di depan ini, inilah yang cantilever span-nya. Yang backspan-nya adalah bagian yang belakang ini. Yang backspan itu sendiri juga bisa mengalami pembebanan baik secara terpusat maupun secara merata. Dan itu besarnya backspan ini adalah mempengaruhi berapa panjangnya cantilever span, ya. Nah, jadi momen yang terjadi berdasarkan pembebanan seperti ini adalah seperti pada gambar ini, distribusi momennya. Oke, jadi banyak sekali jenis-jenis sistem yang bisa kita terapkan, bukan sistem, fungsi-fungsi bangunan yang bisa kita pergunakan dengan konsep cantilever ini. Sampai di sini saya harapkan kalian bisa memahami bagaimana cantilever membantu kita sebagai seorang arsitek untuk mendevelop, mengembangkan desain daripada kita hanya dengan mempergunakan konsep yang konvensional. Jadi artinya sistem struktur yang konvensional, kita coba sekarang mempergunakan yang cantilever agar desain kita lebih berkembang. Sampai di sini, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah kita sampai di sini. Jangan lupa untuk tugasnya udah dikumpul ya? Mana si Rauza? Mungkin ada yang belum terkumpul, Pak. Oke, nanti coba dicek lagi ya, yang belum segera dikumpul ya. Baik, Pak. Sampai di sini, selamat siang. Terima kasih, Pak. Siang.